Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Jaya Tanjung dengan NIM 2520006. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Hari Antoni Musril dengan soal jelaskan secara lengkap ancaman dari jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, elemen utama pembentuk jaringan komputer. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua adalah rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya agar menjaga sistem agar tidak bisa ditembus dari luar. Selanjutnya, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah ancaman fisik, yaitu A. Pencurian hardware komputer. B. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang C. Wiretapping ataupun proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password. D. Bencana alam. Yang kedua adalah ancaman logik, yaitu A. Kerusakan pada sistem operasi ataupun aplikasi. B. Virus. Yang C. Sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama adalah sniper, yang kedua adalah spoofing, yang ketiga remote attack, yang keempat hold, yang kelima pairing, yang keenam adalah hacker, yang ketujuh adalah cracker. Selanjutnya, ciri-ciri cracker. Yang pertama adalah bisa membuat program C, C++, ataupun Perl dan memiliki pengetahuan tentang TCP/IP. Yang kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi UNIX ataupun VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software ataupun hardware lama. Yang kelima adalah selalu terhubung ke internet untuk menjalankan aslinya. Yang keenam, menjalankan aksinya pada malam hari melakukan aksinya pada malam hari karena memungkinkan untuk tidak diketahui orang lain. Selanjutnya, sniffer ataupun sniffing. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya, karena data yang mengalir pada klien server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Selanjutnya, jenis sniffing. 1. Pasif sniffing, yaitu tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Yang kedua, active sniffing, yaitu tindak kejahatan penyadapan
dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Selanjutnya, deteksi dan pencegahan sniffing. 1. Enkripsi. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak ataupun resiko terhadap aksi sniffing adalah dengan memanfaatkan enkripsi. Yang kedua, mengamankan website dengan menggunakan layanan SSL. Yang ketiga, port security pada switch manageable memungkinkan kita untuk memetakan port dengan alamat MAC tertentu. Yang keempat adalah ART port tuning detection. Yang kelima, menggunakan protokol-protokol yang sudah dilengkapi dengan enkripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang kita miliki. Selanjutnya adalah spoofing. Spoofing adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal berupa perangkat komputer mobile, email, serta akun lainnya, dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik akun yang asli. Tujuan melakukan spoofing adalah untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu maupun dari organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis spoofing. Yang pertama adalah identity spoofing, yang kedua IP spoofing, yang ketiga email spoofing, yang keempat DNS spoofing, yang kelima web spoofing. Yang selanjutnya adalah cara pencegahan spoofing. Yang pertama adalah penggunaan SSL, Secure Source Layer. Yang kedua adalah memasang filter di router. Yang ketiga, enkripsi dan autentifikasi untuk semua yang menggunakan kata sandi sehingga ada pengamanan double dan sehingga susah ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, hati-hati ketika menerima email. Yang kelima, nyalakan spam filter. Yang keenam, hindari untuk mengklik link tautan yang tidak jelas asal-usulnya. Dari klik tersebut, pelaku kejahatan cyber sudah bisa melakukan record data Anda. Selanjutnya, faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah kelemahan manusia ataupun human error. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Selanjutnya, metode penyerangan keamanan jaringan komputer. 1. Eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, message tampering, yaitu mencegah atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat adalah replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, yaitu membanjiri saluran ataupun sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk pengagalan pengaksesan oleh pemakai lain. Selanjutnya, kategori serangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah interruption, yang kedua interception, yang ketiga modification, yang keempat fabrication, yang selanjutnya pengendalian 1, membatasi akses ke jaringan. Yang pertama adalah membuat tingkatan akses, 2, membuat mekanisme kendali akses, 3, waspada terhadap rekayasa sosial, 4, membedakan sumber daya internal dan eksternal, 5,
sistem autentifikasi user. Selanjutnya, upaya pengamanan proteksi password. 1. Shielding. 2. On-time password. Yang ketiga, tantangan tanggapan. Yang keempat, 1 daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya, pengendalian 2 untuk melindungi aset organisasi. Ada 2 cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu 1. Secara administratif fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai, sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Yang kedua, secara teknis dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Alhamdulillah, itulah tadi jawaban dari ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.